kekuatan, kemampuan, itu semua karena anugerah Tuhan. Baik saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat kondisi kita pada saat ini yang terjadi di bangsa kita, bahkan di seluruh dunia, pada saat ini yang mengkhawatirkan, sangat meresahkan bangsa kita, rakyat kita, terutama untuk bangsa kita, dunia kita, di seluruh dunia terjadinya wabah atau pandemi COVID-19 atau virus corona yang pada saat ini menakutkan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan di seluruh dunia. Nah, bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan, orang percaya, ketika kita mengalami sebuah persoalan atau masalah dalam kehidupan kita, itu tidak terlepas dari yang namanya kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Sikap kita sebagai orang percaya harus memiliki iman yang teguh dalam Tuhan. Baik saudara-saudaraku, saya akan seringkan atau mau berbagi kebenaran firman Tuhan pada saat ini, bagaimana sikap kita dalam menghadapi sebuah persoalan. Kita mau belajar dari sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-27 dengan perikop angin ribut diredakan. Saya akan baca ya, di ayat ke-23 yang berkata demikian. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyongnya mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ayat ke-26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Baik saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sama persisnya dengan kita sekarang ini yang terjadinya COVID-19 atau virus corona, hampir mirip dengan apa yang dialami oleh murid pada saat itu. Walaupun mereka dalam menghadapi gelombang yang cukup besar di dalam perjalanan mereka di dalam perahu untuk menyeberang ke daerah lain, tapi kita lihat bagaimana sikap kita sebagai orang percaya ketika kita mengalami sebuah masalah. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus datang kepada Tuhan. Amin. Kita harus datang kepada Tuhan, saudara-saudara. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi suatu masalah? Kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus tanya Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya lakukan? Jalan apa yang harus saya tempuh ketika saya menghadapi suatu persoalan hidup dalam firman Tuhan tekankan kepada kita pada saat ini. Kita harus datang seperti yang dikatakan di ayat ke-25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Nah, ketika murid itu menghadapi atau dalam persoalan masalah, dalam gelombang yang sedang mengamuk, yang hampir menimpa mereka, untuk mereka tidak berdaya, mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang kepada Yesus. Nah, ini salah satu sikap kita sebagai orang percaya ketika kita mengalami suatu masalah, datang kepada Tuhan. Doa, minta hikmat kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita menghadapi suatu persoalan dalam hidup kita. Jangan pernah kita datang kepada hal yang lain, karena yang lain akan memberi harapan yang sebentar. Amin.
datanglah kepada Yesus memberikan pengharapan yang sejati ke dalam hidup saudara, dan saudara akan mengalami suatu perubahan yang besar. Maka saudara akan mengalami perubahan yang besar. Anda akan dipakai Tuhan. Anda akan dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya, menjadi alat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil ke seluruh dunia, agar dunia tahu bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita lihat di zaman sekarang banyak orang ketika mengalami suatu permasalahan dalam hidupnya, bahkan di rumah tangga dan pacaran. Kalau kalian lihat anak muda sekarang ketika mengalami suatu masalah, terkadang mereka putus cinta. Ketika mereka sedang berpacaran, mereka semangat luar biasa memuji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, bahkan mereka sedang berdoa. Tapi ketika mereka datang putus cinta atau hilang harapan, terkadang yang anak muda lakukan, mereka menjadi lemah, mereka tidak semangat, mereka kadang tidak mau lagi melayani Tuhan, tidak mau lagi memuji Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, saat ini saya mau kasih tahu sama teman-teman, dengan persoalan apapun yang kamu hadapi pada saat ini, dengan persoalan apapun, masalah apapun yang kamu hadapi pada saat ini, ingat, hanya Yesus Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar yang terbaik. Hanya Yesus yang bisa memberikan pengharapan kepada kita untuk kita mampu melewati permasalahan itu dengan baik. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami pada saat ini tidak akan pernah tidak melampaui kekuatanmu. Artinya saudara, bahwa apapun masalah yang kita hadapi pada saat ini, itu hanya sementara, tidak melebihi dari kekuatan kamu. Kenapa? Karena kekuatan yang ada padamu adalah kekuatan dari Roh Kudus, kekuatan daripada Yesus itu sendiri yang memberikan kamu kekuatan, kemampuan untuk menghadapi setiap persoalan hidup. Amin, saudara. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, hal yang kedua yang mau kita renungkan, pelajari, bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah persoalan dalam kehidupan kita saat ini, yang terutama dalam terjadi di bangsa kita, tidak pernah jauh, bahkan di lingkungan sekitar kita. Maka hal yang kedua, saudara, kita harus percaya kepada Tuhan. Di ayat 26 mengatakan, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus memberi angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Teman-teman dikasihi Tuhan Yesus, saya mau katakan pada teman, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, harus percaya kepada Yesus. Jangan pernah kau percaya kepada hal yang lain, karena yang lain tidak akan pernah memberikan kamu kekuatan. Ia bisa memberikan kamu kekuatan, tapi kekuatan yang sementara. Tapi Yesus yang akan memberikan kekuatan yang kekal, yang tidak akan pernah dikalahkan oleh siapapun, yang tidak akan pernah mampu dikalahkan oleh apapun yang ada di dunia ini. Saya akan percaya ketika kita mengandalkan, ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita mengalami suatu persoalan hidup dalam kehidupan kita. Tadi yang paling pertama katakan kita harus datang kepada Tuhan, maka yang kedua percaya kepada Tuhan. Maka hal yang ketiga, saudara, yang terakhir, untuk kita menghadapi suatu persoalan hidup dalam kehidupan kita, harus dengan hati yang tenang, dengan hidup yang tenang. Kalau kita memiliki suatu permasalahan, kalau kita nggak tenang, maka masalah itu tidak akan pernah selesai. Saya mau katakan kepada teman-teman, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ketika kita mengalami suatu masalah, kalau kita mau menyelesaikan suatu masalah itu, harus dengan hati yang damai, harus dengan hati yang tenang. Tidak mungkin kalau kita sedang mengalami suatu masalah,
baik dengan teman, pasangan, bahkan keluarga. Kalau semuanya tidak ada yang tenang, maka itu akan berantakan. Tapi kalau kita menyelesaikan suatu masalah itu dengan baik, dengan hati yang tenang, saya yakin percaya apapun masalah yang kamu hadapi pada saat ini, kamu dapat selesaikan dengan baik. Kenapa? Karena tadi hal yang pertama, kita sudah datang kepada Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan, maka sikap kita dalam menghadapi masalah kita harus tenang. Jangan tergesa-gesa, jangan pernah kita terburu-buru untuk menyelesaikan suatu masalah. Cari dulu apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi masalah itu terjadi. Nah, teman-teman dikasih dalam Yesus, kita boleh belajar bagaimana murid-murid ini ketika mereka dalam suatu masalah, mereka tidak pernah datang kepada mereka datang kepada Yesus untuk menyelesaikan masalah mereka. Mereka datang kepada Yesus ketika mereka mengalami masalah, mengalami cobaan. Begitu juga saudara dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita menghadapi masalah, jangan pernah kita datang kepada hal-hal yang lain, kepada jampi-jampi yang lain. Datanglah kepada Tuhan. Bangunlah kebangun rohanimu, bangunlah persekutuanmu dengan Tuhan dengan baik, bangunlah persekutuanmu dengan Tuhan dengan karib. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Lakukan apa yang jadi kewajibanmu, perintah yang Tuhan berikan. Jangan pernah lakukan hal yang lain. Bukan berarti kita tidak boleh beraktivitas. Bukan itu teman-teman. Tapi ini firman Tuhan katakan, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa? Kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun persoalan hidup kita hancur, menyedihkan, jangan pernah kita putus asa, jangan pernah kita meninggalkan pelayanan kita. Tetapi ketika kamu menghadapi masalah, itu semua siji daripada Tuhan. Artinya, ketika kamu menghadapi masalah, Tuhan mau kamu lebih sungguh-sungguh lagi mengandalkan Dia. Tuhan mau sungguh-sungguh kamu, saya dan saudara tetap mengandalkan Tuhan dalam menghadapi persoalan hidupmu yang saat ini terjadi. Tidak mengandalkan hal yang lain. Baik teman-temanku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, yang pada saat ini yang sudah menonton atau yang melihat renungan ini, mendengar renungan ini, saya yakin percaya saudara dan saya diberkati oleh renungan ini. Walaupun singkat, saya percaya firman Tuhan yang mampu mengubahkan kita. Hanya Yesus yang mampu mengubahkan kita. Manusia sama manusia tidak akan pernah saling mengubahkan. Hanya Yesus yang mampu mengubahkan kita. Baik teman-teman dikasih dalam Yesus, demikian renungan ini. Biarlah firman Tuhan ini tetap bertumbuh dalam kehidupan kita, tetap terus mengalir. Biarlah firman Tuhan jadi fondasi kita, tidak ada yang lain. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kerinduan kita terus untuk merenungkan, membaca, dan membagikannya, bahkan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Baik, demikian renungan ini saya akhiri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.